رسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Ibu Kepala Man 1 Mendeling Natal, yang kami hormati Wakil Kepala Man 1 Mendeling Natal, dan para guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru, seterusnya anak-anak kami yang Allah muliakan. Jadi sebenarnya mohon maaf kepada Ibu Kepala, semalam dapat informasi saya bisa Ustaz, dibilang Pak Sarpan bisa ceramah Ustaz, insyaallah bisa. Setelah itu hari kemudian batal. Terkejut Ibu Kepala. Jadi saya mohon maaf, akhirnya jadi juga. Saya sebenarnya setiap hari Jumat ada kegiatan di Purba bersama Ibu Riyadhah khataman Quran. Ya, udah lebih kurang 9 tahun. Ya, udah 9 tahun. Jadi saya batalkan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama kepada Ibu Kepala, jangan kecewa dan sedih. Akhirnya juga jadi juga. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya sebenarnya mohon maaf, ada sini Bapak alumni Purba juga, Bapak Marwan, senior kami. Sebenarnya saya tak bisa memberikan ceramah. Bapak Zainuddin di sini ya, yang lebih yang lebih banyak ilmunya. Bapak Hakim. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya tak banyak-banyak memberikan ceramah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulul a'mal, semua amal ibadah, kulul a'mal kata Nabi, semua amal ibadah fiha maqbulun wa mardudun. Semua amal ibadah kata Nabi pasti kalau tak diterima, diterima. Pasti diterima atau tak diterima. Semua amal ibadah kita ini ada yang diterima, ada yang tidak terima. Illa sholah kata Nabi, kecuali solawat. Kecuali solawat. Segala amal ibadah yang wajib, yang sunnah kita kerjakan sepanjang hidup kita itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Illa sholata kata Nabi, kecuali solawat. Fa innaha maqbulatun ghaira mardudah. Siapa yang baca solawat khusyuk, nak khusyuk, pasti diterima. Lagi-lagi duduk-duduk cerita-cerita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pasti diterima. Itu Nabi yang bilang. Siapa yang membaca salawat khusyuk tak khusyuk pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini hari Jumat, hari yang mulia, ya, hari yang mulia, berada di bulan yang mulia, yang penuh berkah ini. Jadi banyak-banyak baca salawat, saya dan kalian anak-anak kami. Kalau ingin berhasil kalian banyak-banyak baca salawat. Terserah Ustaz salawatnya apa. Allahumma shalli alaih boleh, bagi yang malas-malas tidak usah banyak-banyak. Allahumma shalli alaih, Allahumma shalli alaih, Allahumma shalli alaih. Apa kata Nabi? Siapa yang man shalla alayya, siapa yang membaca salat kepadaku fi kulli yaumil jum'ah, setiap hari Jumat. Siapa yang membaca salawat setiap hari Jumat ba'dal asri, setelah salat asri kata Nabi, apa yang Allah berikan? Ghafarallahu dzunubah, Allah ampuni dosanya samanina sanatan, 80 tahun.
Siapa yang membaca solawat setiap hari Jumat? Tidak usah setiap hari. Susah kali. Susah Ustaz. Saya menyusui anak, bekerja. Setiap hari Jumat, minimal setiap hari Jumat. Baca solawat setiap hari Jumat setelah solat asar 80 kali. Terserah solawatnya apa. Man satu mendeling Natal, ingin sukses, mendapat keunggulan, murid-murid alumni unggul, berprestasi, banyak-banyaklah baca solawat. Minimal sekali dalam seminggu. Setiap hari Jumat. Terserah. Ustaz, solawat yang paling afdol mana? Solawat yang paling afdol dari Nabi. Solat banyak ribuan. Allahumma sholli salatan kamilatan boleh, itu dibuat oleh para ulama. Tapi yang asli dari Nabi, yang paling afdol, Allah itu yang sering kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai habis. Itulah solawat yang paling afdol karena langsung dari Nabi. Baca banyak-banyak solawat. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya tidak banyak-banyak kaji yang saya sampaikan. Anak man satu mendiling Natal, kalian ingin menjadi anak yang soleh-solehah? Ingin dapat ilmu yang barokah? Ada 3 hal yang saya sampaikan. Ingat, ini mesti wajib kalian amalkan. Yang pertama, kalau ingin ahli kalam Allah wajah mengatakan ala tanalul ilma illa bisittah. Hei anak man satu mendiling Natal, kalian tidak akan dapat ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tahu kan, menantu Nabi, orang yang banyak ilmunya. Ana maridatul ilmi, kata Nabi, saya ini pabriknya ilmu. Wa Ali babuha, saya ini pintunya. Ali pintunya ilmu. Jadi apa kata Ali? Kalian anak man satu mendiling ini tidak akan dapat ilmu apapun, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, matematika, biologi dan seterusnya. Illa bisittah, kecuali 6, kata Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Yang pertama, zakat. Kalian harus pintar. Pintar apa Ustaz? Yang pertama, kalian jangan durhaka sama orang tua. Ini yang paling banyak nampak saya, baik anak pesantren siang malam menimba ilmu pengetahuan, baca kitab. Apalagi anak man satu mendiling Natal, sedangkan anak pesantren, apa musim zaman corona ini, sungguh luar biasa. Apa kata Nabi? Birru abaukum tabirruku abnatukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, akankah anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan akan berbuat baik kepadamu. Ingat cerita Alqamah, Abdullah bin Salam, ketika dia wafat, singkat cerita, 3 hari 3 malam dia berkurang, sakratul maut, tak mau mati dia, mata terbelalak merah. Diajarkan oleh istrinya, asyhadu an la ilaha illallah, tak, walam yakul, dia tidak mengatakan syai'un apapun, tak bisa berkata apa-apa. Jadi datanglah istrinya ke Nabi, wahai Nabi, suami saya seperti ini. Jadi Nabi nanya, ini kenapa ini suaminya seperti ini? Saya semenjak saya kawin, hari pertama saya kawin, tak pernah saya melihat suami saya ini, si Alqamah ini, si Abdullah bin Salam ini, 2 orang, Alqamah Abdullah Salam, ini anak durhaka ini. Tak pernah dia tinggal sholatnya, tak pernah tinggal puasanya, tak pernah tinggal sodakohnya, tak pernah tinggal berbuat baik, gotong royong, membantu anak yatim, du'afa. Kenapa susah kali ini anakmu meninggal, wahai ibu? Ya ayuhal ajuz, ibu. Apa kata ibunya dengan meneteskan air mata? Kaifa aj'alahu fi illi, bagaimana saya bisa memaafkan ya Rasulullah? Bagaimana saya bisa memaafkan? Dunia akhirat darahku tidak akan kuhalalkan untuk si Alqamah ini, untuk Abdullah bin Salam. Ada apa gerangan ya ibu? Kenapa tak bisa dimaafkan? Qadharani wa darabani wa taradani min baitihi limro'atihi. Bagaimana aku Rasulullah memaafkan anakku ini? Qadharani, dia caci aku, dia hina aku ya Rasulullah. Wa darabani, dia pukul aku ya Rasulullah. Dipukulnya dengan tangannya, dipukulnya dengan kakinya, dipukulnya saya dengan kata-katanya. Ini yang lebih sedihnya Rasulullah. Wa taradani, dia usir saya dari rumahnya.
mimbaiti dari rumahnya. Karena apa? Limro'atihi, karena istrinya. Apa kata Nabi? Man faddala zaujatahu, siapa yang mengutamakan istrinya ala ummihi ketimbang ibu kandungnya, la yaqbalullahu sarfan wala adadan. Allah tidak akan menerima salat sunatnya dan salat wajibnya. Contohnya seperti ini. Ini bagi ibu-ibu yang sudah kawin, anak-anak kami satu mendiang Natal yang belum kawin. Ini satu pelajaran amat sangat besar. Apa kata Nabi? Contohnya, Ustaz, bagaimana itu kalau kami yang sudah kawin yang mengutamakan suami, mengutamakan istri ketimbang umatnya? Gini, seperti ini. Misal contoh, ini di dalam kitab itu. Misalnya saya pergi ke pasar, datang ibu saya, Afrinaldina, ini cocok kali baju ini untuk Mona, cocok bagus, ini pengen makna kau pakai. Datang istri saya, jangan bang, tidak bagus itu, jangan. La yaqbalullahu sarfan wala adalan. Allah tidak akan menerima solatnya, hajinya, umrohnya, solatul lailnya, solat duhanya. Tersinggung umatnya itu hal yang kecil baru itu. Misalnya, nak pulang dulu kampung nak sakit ayahmu nak iya mak, bawa bergegas. Apa kata istrinya? Bang, sekarang abang utamakan rumah abang atau saya? Nggak jadi ini si suami pulang kampung. La yaqbalullahu sarfan wala adlan. Solat segala amal ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kami ini, ya, jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Sama Ustaz dengan guru, sama. Guru sama orang tua sama. Faman ta'adza minhu ustadzuhu. Siapa yang menyakiti hati gurunya, misalnya disuruh ibu kepala atau guru-guru yang lain. Disuruh Pak Hakim misalnya. Situ. Ambil dulu sampah itu. Apa kata itu si Butet atau kasar lagi? Dia membisu dia. Lambat. 2 kali 3 kali dibilang Pak Hakim, ambil itu sampah. Apa kata para ulama? Yuhramul barakatu wala yantafi'u bihi illa qalilan. Diharamkan bagi si Butet, ini anak laki-laki ini, kalau dibilang guru, ambil itu sampah nak. Sekali 2 kali. Sekali tidak didengarkannya. Dia membisu dia, berdiri di tatapannya Pak Hakim. Hah? Apa? Ambil. Yuhramul barakah. Diharamkan keberkahan ilmu untuk dia. Wala yantafi'u bihi illa qalilan. Tak bermanfaat ilmunya. Kalian kenal B.J. Habibie? B.J. Habibie siapa yang tak kenal? Kecuali orang, ada yang tak kenal. Anak yang belum lahir. Tak kenal itu. B.J. Habibie, Ustaz, apa rahasianya B.J. Habibie sehingga dia diangkat Allah menjadi orang terkenal bahkan kancah internasional Jerman? Sungguh luar biasa itu takjubnya kepada B.J. Habibie. Ternyata rupanya ada 2 amalan dia yang tak pernah tinggal mulai dari kecil sampai dia meninggal dunia. 2 amalan. Yang pertama amalan dia yang belum pernah diketahui orang mungkin Pak Hakim udah tahu. Pertama, dia tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Tak pernah durhaka. Suatu hari B.J. Habibie rapat internasional beberapa negara. Ini rapat serius ini udah rapat semuanya, udah berdatangan ini pejabat-pejabat negara Amerika Serikat, Cina. Rapat, berbunyilah HP-nya. Tenggeleng. Tapi tidak seperti itulah. Ya, karena HP-nya mahal ya. Ini misalnya. Diangkatnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mak, kata B.J. Habibie. Umat sakit, mak. Indah nak itulah orang tua itu. Orang tua lah yang paling banyak berdusta. Makan pun itu kadang makanlah nak. Mak nak makan. Umat nak makan nak. Udah makan dah kenyang padahal minta ampun mau mati menahan lapar. Itu. Apa katanya? Umat sakit. Indah nak. Batuk-batuk dikit aja nak. Umat sakit. Sehatnya kau nak. Ini lagi di mana kau B.J. Bibi kata umatnya. Oh lagi dia apa mak, ini ada rapat internasional pembuatan pesawat kata B.J. Habibie. Apa? Iya nak, kau bagus jangan lupa makan kata umaknya Ainun. Iya mak, assalamualaikum. Apa kata B.J. Habibie? Asisten Sanu, kita sekarang berangkat. Siapkan pesawat saya. Berangkat dari Jerman ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Itu hal sepele nampaknya.
Sampai ke rumahnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dibilangnya sama ketua apa itu, ketua rapat, saya mohon maaf Pak, enggak bisa saya sini. Orang tua saya sakit. Apakah bisa seperti ini kita semuanya? Seandainya saya dan kalian, anak-anak aman 1 miliar yang belum bisa yang seperti ini nih, kita hari-hari akan datang, kita usahakan. Saya juga seperti itu. Oleh karena itu, B.J. Habibie ini Allah takdirkan menjadi orang mulia. Di dunia dimuliakan Allah, di akhirat itu yakin saya jasadnya utuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ini amal ibadah. Sekarang enggak. Orang-orang kaya ini bahkan sudah wafat orang tuanya. Assalamualaikum bang, umat sudah meninggal bang. Kaya di Jakarta. Meninggal, asal meninggal. Ilalah Tuhan. Meninggal marud. Abang indah sempat mulak anggi. Orangku sude biaya-biaya au mamana menangani sude au kirim tongkin naik. Mulak mamang bukan masalah duitnya bang. Itu umat bang ayah. Nggak bisa rapat nih dek, rapat. Pokoknya berapa juta saya apakan. Ini anak durhaka ini. Banyak raja seperti ini. Udah capek kepala desa. Mulai dari jam 7 pagi sampai sore menunggu-nunggu dari Jakarta. Pesawat dari Padang sampai ke rumah. Ke masjid. Apa kata Tobangan? Mana anaknya ini? Saya pak. Kau nak, ini orang tuamu nak. Ini orang tuamu. Apa kata anaknya? Saya capek pak. Masih capek baru datang. Apa aja lah pak. Apa aja lah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan anak man 1 miliar Tuhan jangan seperti itu. Amin ya. Robbana. Ini yang pertama B.J. Habibie. 1 kali pun tak pernah mengatakan. Ini berkerut keningnya. Kalau anak man 1 mendeling Natal tak ada seperti itu. Bahkan lebih parah banyak. Parah. Saya kenapa tahu saya? Setiap saya ini tahfiz di sini datang ibu-ibu tuh bapak-bapak. Ambil dulu sampahnya. Asik. Lenggak. Ambil sampah itu dah. Lenggak sini. 3 kali ya Allah dalam hatiku. Ya kasih hidayah itu anak itu. Kalau seperti inilah anak man 1 mendeling Natal, durhaka sama orang tua, durhaka sama gurunya, tak akan dapatkan ilmu pengetahuan agama. Sewaktu kalian sakaratul maut nanti, susah. Ucapan asyhadu alla ilaha Allah saja, kalimat yang paling simpel, Allah tak bisa kalian ucapkan. Saya udah 3 kali saya menengok sakaratul maut, 3 kali asli. Beberapa hari, apa katanya di rumah sakit umum, ini kejadian nyata. Ditondong, disenggol oleh ALS, lewat, ditondongnya tercampak ke bondar itu. Kemasukan setan apa ini? Ini 2 ini, dibawa ke rumah sakit, diundang saya. Ustaz, tolong dulu, ini Ruyah tolong dulu Ustaz, ini anak saya ini. Tahap apa katanya, datang ke situ. Mohon maaf bu, saya nak bisa, ini kepala ini dokter nanti takut saya nanti marah. Karena dokter ini tidak percaya dengan ini hal-hal yang seperti ini. Pokoknya saya yang bertanggung jawab. Siapa yang dokter yang melawan aku, ya otot saya besar. Jadi dibilang Pak, boleh saya obati ini. Apa kata Pak nih? 2 orang ini. Yang satu yang sudah kawin, satu masih remaja mungkin. Saya obati satu dengan bacaan sholawat, sembuh. Mana yang sakit? Pak, sini saya Ustaz. Sakitnya. Saya letakkan tangan saya. Allahumma sholli ala sini. Keluar. Ada lagi yang sakit? Tidak ada lagi sakit Ustaz. Tapi yang lebih tua ini apa katanya? Uma, ya Umi, mancit Uma. Peperangan di masa Rasulullah, ancit dopeon. Berarti pernah dia hidup di masa Rasulullah. Ini kisah nyata. Banyak orang yang menyaksikan. Mak na milas mau na mancit ma milas mak mancit. Mancit masa peperangan Rasulullah lebih mancit mak. Dirasakan umaknya. Ini nampaknya tak ada yang panas nak. Itu sebenarnya azab yang Allah berikan sakaratul maut. Siapa ciri-ciri sakaratul su'ul khotimah? Ketika dia wafat 1 hari 2 hari, Allah rasakan bagaimana sakit. Itu masih DP itu. Ini menggelegar apanya. Mata saya merah mak. Ditusuknya saya saya obati mending. Ternyata rupanya setelah pulang saya ke Purba, ada seorang ustaz di situ namanya Ustaz Habib. Jam 12 malam minta doa, saya nak di situ minta doa sama ustaz yang lain. Ustaz Habib, tolong dulu anak saya bertambah parah, nampaknya bertambah parah. Ini ustaz ini karena segan nampaknya kasih menengok ini di doanya. Tahap apa dibacanya? Kucu-kucu hotai. Alhamdulillah langsung meninggal dunia. Mulai itulah nak pernah Ustaz Habib lagi mengobati orang, langsung meninggal. Jadi bapak dan ibu yang Allah muliakan. Pertama ini keberhasilan. Jangan ini B.J. Habibie.
BJ pertama ya, jangan durhaka sama orang tua. Bertobat kalian. Yang kedua, amalan BJ Habibie, tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal puasa Senin Kamisnya. Sebesar apapun rapat acara internasional, itu apanya? Pelayan hotelnya. Apa kata pelayan hotelnya? Apa? Kenapa nak dimakan, Pak? Ini dari hotel ini nih. Hotel berbintang. Mewah nih, Pak. Maaf, ana soim. Saya lagi puasa. Ternyata pas hari Senin. Itu. Dua amalan B.J. Habibie tak pernah tinggal sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu, anak man satu menilai Natal. Kalau ingin sukses kalian, yang dua ini jangan macam-macam. Ustaz, kalau adab sama guru itu bagaimana itu? Pertama, siapa anak man satu menilai Natal duduk di atas onda guru? Haram. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Memang seperti itu. Itu sul adab. Kurang sopan itu. Sampai seisinya duduk di situ bercermin. Ini anak-anak ini pakai badak di situ, diambilnya onda Pak Hakim. Ini serius. Itu di dalam kitab. Ya, di dalam kitab saya baca. Tadi malam saya baca. Pertama, guru dihormati. Siapa lagi? Anak-anaknya. Jangan dicaci anaknya. Misalnya anak ibu di sini atau anak Bapak Marwan misalnya. Ada sini sekolah. Kok hitam kali anak Pak Marwan ini misalnya. Kena itu. Mawasola. Tidaklah sampai orangnya telah sampai menuju cita-citanya, niatnya. Illa dihormati asatid. Kecuali dia hormati gurunya. Siapa lagi? Anaknya. Siapa lagi? Kawan apa itu? Seandainya saya ini kawan Pak Marwan, guru kalian Pak Marwan, saya kawannya. Wajib juga kalian hormati saya. Seperti itu. Ini terkadang enggak, itu gurumu itu. Bukan, enggak pernah saya berguru itu. Sekali baru. Itu pun mukanya jelek. Enggak, jangan seperti itu. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Pertama tadi, jangan pernah kalian durhaka sama orang tua kalian. Man asbaha, siapa yang berpagi-pagi kata Rasul, lahu abawani, dia mempunyai ibu bapak, radiyani, dia ridho, ibu bapaknya ridho, anhu, daripadanya, futihat abwabul jannah, dibukakan Allah pintu surga. Siapa yang mempunyai dua orang tua, sakhitani, dia marah kepada anaknya ini, meninggal ini anaknya. Illa akhrajallahu ruhahu, Allah keluarkan rohnya itu bigori syahadah. Siapa yang durhaka sama guru, durhaka sama orang tua, wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Allah astaghfirullah. Kalimat-kalimat yang baik. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan macam-macam. Anak-anak kami ya Allah muliakan. Sekali lagi yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama guru. Yang ketiga, hati-hati kalian pergaulan bebas sekarang. Siapa mau cakap ini terang-terangan, ini hukum nak. Siapa yang sering menonton porno, besar kemungkinan dia itu tidak akan punya anak. Siapa yang sering menonton porno, itu besar kemungkinan dia tidak punya anak. Kenapa? Sarafnya sudah rusak. Ini rusak. Mau cakap ketika dia berhubungan nanti suami istri, itu pasti istrinya kecewa. Ini jangka panjang. Ada kawan saya ini, karena seringnya dia menonton porno, akhirnya setelah kawin sampai hari ini tidak ada anaknya. Dibilangnya sama Ustaz, apa lagi obatnya? Saya udah berapa tahun saya kan tidak ada anak. Kau pula sewaktu kau masih lajang, itulah Ustaz gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan yang amat sangat besar. Orang yang sering menonton porno pasti onani. Siapa yang sering onani, otaknya porno. Menengok guru pun di lokal porno. Menengok Pak Hakim, Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bisa kira-kira diamalkan ini? Anak-anak kami, yang terpenting tadi, ini masih ada kesempatan kita. Selagi nyawa di kandung badan, saya pribadi ini mau pulang ini sama istri saya ke pesaman. Saya minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf nanti. Saya salah orang tua saya. Udah lama saya tidak pulang. Saya bawa nanti ini istri saya tercinta ini. Minta maaf. Jangan minta maaf.
Ini tahun akan datang tanggal 17 Mei kita sekolah tatap muka lagi, mudah-mudahan corona hilang. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun ada yang tak percaya corona, walaupun ada, saya percaya saya ada corona ini. Cuman bukan di Meling Natal, di sana, di Amerika. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita tutup, Bapak, kita bacakan dulu salawat. Ada yang saya sampaikan, Bapak, Ibu Kepala Mansatu Meling Natal, Ibu Salbiah, kalau mendoa anak-anak kita atau bapak-bapak mendoa, apapun acaranya, cara musyawarah, akad nikah, apapun acaranya, doa yang paling pertama Bapak Ibu, pertama bismillah, salawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doa yang pertama tak ada lain selain Rabbana zalamna. Jangan di belakang kan Rabbana zalamna. Jangan Rabbana zalamnya di belakang atau di tengah. Itu adab doanya kurang bagus. Doa yang pertama itu habis auzubillah bismillah salawat baru Rabbana zalamna. Kalau ada anak-anak yang baca Rabbana zalamna jangan diaminkan, maknanya berbeda. Zalamna jangan. Oleh karena itu ini saya syukur tahfiz Quran di sini ada apa ya? Tahfiz Quran. Nanti anak-anak kami lebih sungguh lagi kalian membaca Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, baca Quran, hafal Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Amal ibadah yang paling cepat menolong kita nanti Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu nanti akan datang syafi'an li ashabih, menolong kita nanti ketika 7 langkah nanti ditinggalkan anak saudara, istri, suami, ayah kita nanti 7 langkah datanglah malaikat itu. Kalajengking, ular, siksa kubur itu ular dan kalajengking. Datang kalajengking, ular yang sangat besar, gigi taringnya sangat tajam. Apa kata Al-Quran? Datang nur Al-Quran. Ya Dud, hei ular, kau minggir. Ini kawan saya ini. Ini kawan saya. Sewaktu hidup di dunia dia jaga saya. Sekarang saya yang menjaganya. Jadi oleh karena itu orang yang membaca Quran itu, jadi hati-hati ya, hati-hati mendoa. Jangan Rabbana zolamna, Rabbana zolamna, yang zo. Oleh karena itu belajar lagi tanggal 17 Amin nanti datang rame-rame di situ. Belajar nanti makhrij. Kami aja Ustaz, gurunya bisa, guru sebelum masuk nanti Ustaz. Tasbih dulu Ustaz. Itu. Jangan Rabbana. Yang pertama Rabbana zolamna. Yang kedua doa Allahumma ufir lana dzunubana. Doa ibu bapak. Jangan doa ibu bapaknya di tengah, di ujung. Pertama Rabbana zalamna, yang kedua Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu. Yang ketiga Ustaz terserah. Karena gini, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang berdoa langsung meminta sama Allah itu nak dikabulkan. Kenapa? Jangankan sama Allah dulu. Kita meminjam ke rumah teman kita, ke tetangga, itu pasti pakai adab. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Masuk. Sehat dok Kakak? Sehat. Oh, Anggi? Sehat. Kak, aku sebenarnya datang ke sini Kak. Itu ada basa-basinya sedikit. Kak, sebenarnya ada hajatku apa? Mau minjam duit Kakak. Kan gitu. Apalagi sama Allah, kita akui dulu kita berdosa. Itu Ustaz doa sholat berjamaah atau doa sholat sendirian? Sama. Doa sholat berjamaah, doa sholat sendirian tetap Rabbana zalamna anfusana dulu pertama. Karena kita akui diri kita dulu berdosa, baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau doa terakhir Ustaz bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah terakhir. Doa penutup bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, akan tetapi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi saya dengar siapa tadi yang baca doa ini cocok ini. Bagus nampak saya dengar tadi yang mendoa terakhir ini. Bagus bacaannya. Ya, cuman tadi yang salahnya dibuatnya Rabbana zalamna di belakang. Ya, Allahumma ighfir lana dibuatnya tadi di apa? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, bisa dimaafkan kira-kira Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selawat kita dulu baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada khusus perempuan, kalau pakai mukena Bu, sekali lagi pakai mukena yang seperti ini tidak sah ini solatnya ya. Sekali lagi tidak sah. Sini dibuat ya, sekali lagi. Ini banyak nampak ibu-ibu mendeling Natal. Saya istri saya di sini dia. Tiap dia solat saya perhatikan, saya intip. Di sini dia. Sering karena umat-umatnya sering lupa. Di sini letakkan. Ada sekarang mukena Aisyah namanya itu. Harganya ada 600.000. Di penyambungan. Itu pakai. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.